Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 16. Begini bunyinya. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kerap mendengarkan istilah di luar kepala. Ketika seseorang mampu menghafalkan sesuatu, dia akan berkata, itu sudah ada di luar kepalaku. Bahwasanya mereka sungguh-sungguh telah memahami dan sungguh-sungguh telah mengingatnya. Ini menjadi catatan yang penting bagi kita, bahwa sebenarnya dalam seluruh aspek kehidupan ini, yang kita harus pegang adalah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Dan inilah internalisasi. Terkadang kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini bukan dengan apa kata Yesus, tetapi apa kataku. Dan itu adalah opini. Dan opini yang saudara sampaikan itu bisa tidak dan juga bisa ya. Dan di sana tidak ada yang absolut. Kenapa demikian? Karena tidak ada tolok ukur yang dapat membuktikan terkait tentang apa yang saudara katakan. Tetapi hal yang bersifat normatif dan absolut adalah apa yang dikatakan Yesus Kristus. Sehingga jika hal itu berdiam diri di dalam kita, tentu hal itu kan berdampak ketika kita akan mengajari orang lain, ketika kita akan menegur orang lain. Tetapi jika firman Tuhan itu tidak berdiam diri di dalam diri kita, sehingga kata-kata apa yang akan keluar dari kita? Terkadang kita ingin menasihati orang lain, tetapi kita tidak mempergunakan kata Kristus. Itu mengapa yang terjadi bukan damai sejahtera. Yang terjadi adalah mereka semakin membenci kita. Roh itu sebenarnya bekerja, dan ketika kebenaran itu telah didengarkan oleh orang tertentu, dan roh itu bekerja, maka hati mereka sedang dipersiapkan. Dan kita akan mengharapkan bahwa sebenarnya mereka akan mampu menghasilkan buah yang melimpah, dan itu adalah kebaikan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang banyak. Saudaraku yang terkasih, jika kita telah menghidupi firman Tuhan dan itu ada di dalam diri kita, dan itu sebenarnya adalah kekayaan. Kekayaan yang saudara miliki, saudara akan sembunyikan. Saudara tidak akan nampakkan di permukaan umum.
Seandainya saudara memiliki emas 15 kilo, apakah saudara akan memposting itu dan kemudian saudara meletakkannya di atas meja ruang tamu dan kemudian saudara tidur dengan nyenyak? Saudara memiliki hal yang berharga itu dan saudara menyimpannya. Meskipun saudara menyimpannya, nilainya tetap sama. Tetapi ketika saudara menunjukkan dan mempertontonkan itu di depan banyak orang, saudara tidak menghiraukannya, maka hal itu akan bisa hilang. Sama halnya dengan firman Tuhan, bukan? Jika firman Tuhan itu telah berdiam di dalam diri kita, tentu kekayaan akan firman Tuhan itulah yang akan berproses dalam diri kita dan akan berdampak dari yang keluar dari mulut kita. Kita sulit belakangan ini bermazmur, sulit untuk mengatakan puji-pujian kepada Tuhan, dan sulit untuk menyanyikan nyanyian rohani, bahkan sulit untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena firman Tuhan itu bukan berada di dalam diri saudara. Saudara memang membaca firman Tuhan, tetapi saudara tidak memasukkannya di dalam diri saudara. Padahal ketika saudara melihat makanan, saudara tidak akan menjadi kenyang hanya ketika saudara melihat. Ketika saudara membaca tentang menu makanan, saudara tidak akan menjadi kenyang ketika hanya membacanya. Saudara perlu memasukkannya ke dalam tubuh saudara, sehingga itu membuat saudara menjadi kenyang. Firman Tuhan itu bekerja dari dalam, dan itu mengapa itu kekuatan bagi kita. Jika saudara pernah melihat telur, tentu saudara akan berkata bahwa sebenarnya ini adalah benda yang sangat rapuh. Tetapi perhatikan bahwasanya jika kekuatan itu berasal dari dalam, tentu yang keluar adalah anak ayam. Tetapi jika kekuatan itu berasal dari luar, tentu yang terjadi adalah telur mata sapi. Kekuatan apa yang saudara andalkan dalam hidup ini? Saudara mengandalkan kekuatan saudara, yang terjadi adalah kehancuran. Tetapi jika saudara hidup dalam tuntunan firman Tuhan, tentu saudara akan lebih objektif. Dan tentunya saudara adalah orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah mengerahkan kami kepada jalan yang benar. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu menghidupi panggilan kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu berakar, bertumbuh di dalam hati kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.